Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidinta Sapitri dengan NIM 101221 mahasiswa dari Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Eksplorasi dan Produksi. Kami dari kelompok 11 PGTE dan saya adalah moderator yang akan membawakan presentasi. Kelompok kami akan membahas 10 poin. Yang pertama, menjelaskan kondisi energi migas di Indonesia pada saat ini. Yang kedua, menjelaskan definisi energi baru terbarukan. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan energi migas dan energi terbarukan. Yang keempat, menjelaskan penyebab terjadinya peralihan energi migas menjadi energi terbarukan. Yang kelima, menjelaskan dampak transisi energi terhadap bisnis migas. Yang keenam, menjelaskan tantangan yang dihadapi sektor migas pada masa transisi energi. Yang ketujuh, menjelaskan strategi pemerintah untuk bisnis migas di tengah masa transisi energi. Yang kedelapan, menjelaskan strategi pemerintah untuk mencapai net zero emission atau NZE pada tahun 2060. Yang kesembilan, menjelaskan peluang keberhasilan dan kegagalan net zero emission atau NZE pada tahun 2060. Dan yang terakhir adalah menjelaskan solusinya. Baiklah, pemaparan 10 poin tersebut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Menurut Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Budiman Pardusip, migas sekarang terjadi penurunan investasi migas dikarenakan pada saat ini dunia telah berfokus kepada pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT, sehingga membuat investasi suplai migas di Indonesia terganggu. Berikut pernyataannya. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas, realisasi investasi pada tahun 2021 hanya mencapai 10,7 miliar US dollar atau 86,4% dari target 12,38 miliar US dollar. Sedangkan nilai investasi pada tahun 2021 mencapai 10,7 miliar US dollar, itu setara dengan 155 triliun atau kurs 14.500 per US dollar. Sehingga dari hal tersebut menyebabkan turunnya nilai investasi dan harus diatasi dengan memanfaatkan kenaikan harga minyak di dunia agar supaya bisa mendapat modal atau menambah jumlah cadangan migas karena mengingat kebutuhan migas akan terus meningkat. Energi baru terbarukan atau EBT merupakan energi yang bersumber dari proses alam yang berkelanjutan dan dapat digunakan secara bebas. Energi baru terbarukan dapat digunakan secara terus-menerus dan dapat diperbarui dan tak terbatas. Energi baru terbarukan diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang canggih menjadi sumber alternatif. Contoh dari energi baru terbarukan ialah energi yang berasal dari tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi dan panas bumi, dan sebagainya. Energi migas sendiri termasuk ke dalam energi yang tidak dapat diperbaharui atau tidak terbarukan, di mana sumber energinya yang dapat habis dan tidak dapat didaur ulang kembali. Contoh lainnya adalah batu bara. Sedangkan energi terbarukan adalah energi yang dapat didaur ulang kembali dan dapat diperbarui, serta sumber dayanya terdapat dalam jumlah yang banyak. Contoh lainnya seperti energi dari biogas, energi angin, energi air, dan energi matahari. Seperti yang kita ketahui, migas merupakan sumber energi utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Di Indonesia, konsumsi energi migas mengalami peningkatan pada setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga pemerintah melakukan impor minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan energi di tengah masyarakat. Padahal Indonesia sendiri memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan energi terbarukan. Maka dari itu, sangat diperlukan adanya pengembangan bahan bakar dari sumber energi terbarukan untuk mengurangi impor migas tersebut. Selain itu, penggunaan migas juga menghasilkan dampak yang sangat negatif, yaitu terjadinya perubahan iklim.
Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa terjadinya peralihan dari energi migas menjadi energi terbarukan. Indonesia sendiri juga mengambil bagian dalam berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon dunia. Untuk mencapai emisi netral pada tahun 2060, Indonesia mulai memanfaatkan energi terbarukannya seperti listrik. Energi terbarukan juga diharapkan dapat mengurangi polusi udara dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dampak transisi energi terhadap bisnis migas akan terdampak pada sektor hulu migas. Akibatnya di mana investasi sektor migas menurun, tetapi permintaan energi fosil masih ada dan tidak mengalami penurunan. Terjadinya penurunan nilai investasi migas menjadi tantangan yang dihadapi sektor migas pada masa transisi energi. Hal ini dikarenakan saat ini hampir seluruh dunia sedang berupaya untuk mengurangi emisi karbon yang menjadi penyebab utama perubahan iklim. Dan banyak juga negara-negara yang mulai mengembangkan potensi energi terbarukannya, sehingga nilai investasi migas menurun dan suplai migas juga ikut berpengaruh. Saat ini, energi migas juga mengalami penurunan produksi yang signifikan akibat belum dibukanya cekungan baru dan kurangnya investor. Lusunya ekonomi dunia dan rendahnya harga minyak dunia menjadi faktor tertundanya proses eksplorasi. Tidak jauh berbeda dengan produksi minyak, produksi gas bumi juga mengalami penurunan sebesar 5% pada setiap tahunnya. Tantangan lainnya yang dihadapi oleh sektor migas adalah sektor migas juga diharapkan dapat menghasilkan minyak dan gas yang lebih ramah lingkungan sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya perubahan iklim. Pada poin ketujuh, yaitu strategi pemerintah untuk bisnis migas di tengah masa transisi energi. Strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi dan cadangan migas di tengah masa transisi energi ini adalah optimasi produksi lapangan existing, transformasi resource to production, mempercepat chemical exchange oil recovery atau EOR, serta eksplorasi secara masif untuk penemuan besar, dan penerapan carbon capture and storage atau Carbon Capture Utilization and Storage, biasa disebut CCS atau CCUS, untuk lapangan-lapangan migas yang mengandung CO2 yang tinggi. Teknologi ini dapat meningkatkan produksi dan mampu mengurangi emisi karbon. Selanjutnya, strategi pemerintah untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Strategi jangka panjang yang dilakukan pemerintah menuju net zero emission adalah yang pertama adalah pengembangan energi baru dan terbarukan atau EBT, meliputi angin, biomasa, panas bumi, hidro, energi laut, nuklir, hidrogen, dan listrik. Yang kedua adalah pemanfaatan sumber energi untuk pemenuhan kebutuhan industri akan diupayakan untuk mengoptimalkan sumber energi baru terbarukan atau EBT, termasuk bahan bakar nabati. Jadi produk akhir dari industri bisa lebih bersih dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar internasional. Yang ketiga adalah pengurangan energi fosil melalui penerapan pajak karbon dan perdagangan bebas karbon. Yang keempat adalah pemanfaatan listrik pada sektor rumah tangga hingga industri, karena listrik lebih bersih, sudah menggunakan energi terbarukan. Jadi sebisa mungkin energi yang digunakan bentuknya listrik sudah. Yang kelima adalah penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Hal ini bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar berbasis fosil yang tidak ramah lingkungan. Yang terakhir adalah pemanfaatan carbon capture and storage atau CCS sebagai teknologi untuk menangkap emisi karbon dan dari pembangkit. Selanjutnya, strategi pemerintah untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Strategi jangka panjang yang dilakukan pemerintah menuju net zero emission adalah yang pertama adalah pengembangan energi baru dan terbarukan atau EBT, meliputi angin, biomasa, panas bumi, hidro, energi laut, nuklir, hidrogen, dan listrik. Yang kedua adalah pemanfaatan sumber energi untuk pemenuhan kebutuhan industri akan diupayakan untuk mengoptimalkan sumber energi baru terbarukan atau EBT, termasuk bahan bakar nabati. Jadi produk akhir dari industri bisa lebih bersih dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar internasional. Yang ketiga
dalam menggunakan energi fosil melalui penerapan pajak karbon dan perdagangan bebas karbon. Yang keempat adalah pemanfaatan listrik pada sektor rumah tangga hingga industri. Karena listrik lebih bersih, sudah menggunakan energi terbarukan. Jadi sebisa mungkin energi yang digunakan bentuknya listrik sudah. Yang kelima adalah penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Hal ini bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar berbasis fosil yang tidak ramah lingkungan. Yang terakhir adalah pemanfaatan carbon capture and storage atau CCS sebagai teknologi untuk menangkap emisi karbon dan dari pembangkit. Untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060, terdapat target tinggi yang harus dicapai, yaitu memangkas 400 juta ton emisi karbon dioksida atau CO2 atau 4,5 kali lebih besar dibandingkan yang disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu 87 juta ton. Untuk mencapai NZE pada tahun 2060, tidak seluruh listrik yang berbasis PLTU, tetapi seluruh hal yang menggunakan bahan bakar fosil diubah menjadi bahan bakar yang bersih. Jika pertanyaannya adalah peluang keberhasilan dan kegagalan NZE pada tahun 2060, maka jawabannya adalah jika semua pihak yang terlibat dalam hal ini melakukan tugasnya dengan baik dan benar, maka peluang keberhasilannya tinggi. Tetapi jika tidak, maka peluang kegagalannya yang tinggi. Yang terpenting adalah konsisten terhadap tugas. Sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib mendukung dan turut melaksanakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa emisi karbon memiliki dampak negatif, terutama perubahan iklim yang tak menentu, membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Perubahan iklim ini bisa mempengaruhi beberapa hal, di antaranya menyebabkan banjir, kelaparan, dan ketidakstabilan ekonomi. Bagaimana jika NZE tidak tercapai di tahun 2060? Apa solusinya? Mungkin solusinya yang bisa saya sampaikan adalah menggalakkan penggunaan kendaraan listrik. Dengan itu kita bisa mengurangi bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon dioksida. Sekian, terima kasih. Bagaimana jika NZE tidak tercapai di tahun 2060? Apa solusinya? Mungkin solusinya yang bisa saya sampaikan adalah menggalakkan penggunaan kendaraan listrik. Dengan itu kita bisa mengurangi bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon dioksida. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.